Masjid Raya Yogyakarta atau yang biasa dikenal sebagai Masjid Gede Kauman dibangun pada tanggal 29 Mei 1773 atas prakarsa Sri Sultan Hamengkubuwono I dan Kiai Fakih Ibrahim Diponegoro sebagai simbol keberadaan Kerajaan Islam Yogyakarta. Terletak di dekat keraton, masjid ini awalnya hanya memiliki satu bangunan utama, namun kemudian diperluas dengan serambi pada tahun 1775 untuk menampung jumlah jemaah yang semakin banyak. Selain tempat ibadah, serambi juga berfungsi untuk pengajian, pernikahan, dan pengadilan. Setelah gempa 1867 merusak bangunan, serambi dan gerbang diperbaiki dan diperluas pada masa Sultan Hamengkubuwono ke-6. Masjid Gede Kauman yang lebih dari 200 tahun usianya ini merupakan simbol perpaduan budaya Jawa dan Islam, serta memiliki peran penting dalam sejarah Islam di Jawa. Masjid Gede Kauman memiliki elemen arsitektur yang khas. 1. Gapura. Gerbang bergaya Hindu-Buddha ini menandai peralihan dari dunia luar ke ruang sakral masjid. Gapura menggambarkan integrasi budaya Jawa dengan prinsip Islam, mencerminkan kemampuan masyarakat Jawa mengakomodasi pengaruh baru. 2. Atap limasan tumpang tiga. Atap bertingkat 3 yang semakin ke atas semakin kecil dan menyerupai bentuk gunung yang dalam tradisi Jawa melambangkan tempat yang suci. Menggambarkan 3 konsep spiritual dalam Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Bentuk atap tumpang 3 ini juga dipengaruhi oleh arsitektur tradisional Jawa, khususnya bangunan joglo yang juga menggunakan atap berbentuk limasan. 3. Cepuri. Cepuri adalah tembok pembatas yang memisahkan ruang publik dan sakral di sekitar masjid. Cepuri yang mengelilingi Masjid Gede Kauman dibuat dari bahan tradisional seperti batu bara dan kapur, memperlihatkan elemen arsitektur khas Jawa dengan ornamen sederhana yang mencerminkan prinsip estetika dalam seni Islam, yaitu menghindari representasi makhluk hidup dan menandai transisi ke area yang lebih sakral. Selanjutnya, serambi masjid. Serambi masjid terletak di depan ruang utama masjid, merupakan ruangan terbuka yang biasanya digunakan untuk pertemuan atau kegiatan keagamaan sebelum sholat. Serambi ini berfungsi sebagai tempat berkumpul dan berdiskusi bagi para jamaah. Secara estetika, serambi memperlihatkan keterbukaan dan kebersamaan, 2 nilai penting dalam masyarakat Jawa dan ajaran Islam. Untuk seni arsitekturnya mencerminkan kesederhanaan dan keterbukaan. Dalam konteks Masjid Gede Kauman, serambi berperan sebagai ruang transisi antara dunia luar dan ruang ibadah yang lebih sakral di dalam masjid. Selanjutnya, soko guru atau tiang utama. Di dalam masjid terdapat 4 tiang utama yang disebut soko guru. Tiang-tiang ini menopang struktur atap yang berat dan memberikan stabilitas pada bangunan. Material yang digunakan adalah kayu jati yang kokoh dengan teknik konstruksi tradisional yang tidak menggunakan paku besi, melainkan sambungan kayu. Ini menunjukkan keterampilan pengrajin kayu Jawa pada masa itu sangat maju. Untuk filosofinya, secara simbolis 4 soko guru melambangkan pilar-pilar iman dalam Islam dan stabilitas spiritual yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Dalam tradisi Jawa, soko guru juga sering diartikan sebagai simbol kekuatan dan pusat dari bangunan, yang secara spiritual mencerminkan bahwa iman adalah pusat kehidupan seseorang muslim. Selanjutnya, mihrab dan mimbar. Mihrab adalah tempat imam memimpin sholat, sementara mimbar adalah tempat untuk menyampaikan khutbah. Keduanya memiliki elemen arsitektur yang sederhana namun penuh makna. Pertama, mihrab. Mihrab di Masjid Gede Kauman dirancang dengan gaya yang sederhana tanpa banyak hiasan berlebihan. Mihrab dihiasi dengan ukuran geometris yang menekankan prinsip kesederhanaan dan keindahan. Yang kedua, mimbar. Mimbar kayu di masjid ini adalah salah satu karya seni yang menampilkan ukiran-ukiran halus dengan motif tradisional Jawa. Mimbar ini sering digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan dan hiasannya mencerminkan pentingnya peran khutbah dalam memberikan pencerahan bagi umat. Ornamen dan ukiran seni di Masjid Gede Kauman. Yang pertama, Padma, berfungsi sebagai umpak pada tiang masjid.
Fatma atau nama lainnya bunga teratai ini berupa stilisasi huruf Arab yang berbunyi Muhammad yang dibuat pada batu hitam dasar tiang, dimaknakan sebagai simbol ajaran Nabi Muhammad adalah ajaran yang suci. Yang kedua, lunglungan adalah motif ukir berupa tumbuh-tumbuhan berwujud sulur atau tumbuhan yang menjalar dengan untaian daun dan pucuk batang muda. Lunglungan berasal dari kata ulung-ulung dan tetulung yang bermakna dermawan dan menolong. Yang ketiga, pageran. Pageran adalah motif ukir yang berbentuk kepala tombak. Pageran mengandung makna bahwa dalam hidup dan kehidupan terdapat batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Yang keempat, paraban. Dalam hiasan tradisional Jawa, yang dimaksud dengan paraba adalah pahatan atau ukiran yang menggambarkan sinar atau cahaya. Yang kelima, telancapan. Ornamen telancapan menggambarkan sinar matahari atau cahaya sorot yang mempunyai arti kecerahan atau keagungan. Dimaknakan bahwa seorang pemimpin harus memiliki kewibawaan atau keagungan. Yang keenam, nanas. Hiasan yang berbentuk buah nanas yang terdapat di ruangan serambi menggantung di sisi 8 tiang utama serambi. Nanas berasal dari kata bahasa Arab annas yang berarti manusia. Bentuk buah nanas melambangkan bahwa serambi masjid adalah tempat untuk melakukan kegiatan yang berhubungan antar manusia atau habluminanas. Yang ketujuh, wajikan. Wajikan dan bunga teratai merupakan simbol 4 arah mata angin yang melambangkan keeratan hubungan sesama muslim di penjuru dunia, sehingga dalam hubungan antar manusia harus selalu didasari sesuai prinsip-prinsip kebaikan. Interior bangunan utama masjid. Arsitektur Masjid Gede Kauman memiliki ciri khas perpaduan Islam dan Jawa yang masih memiliki pengaruh Hindu. Terdapat 36 tiang kayu besar sebagai penyangga atap yang berupa gelondongan kayu. Jati Jawa utuh tanpa sambungan. Dari 36 buah penyangga tersebut, terdapat 4 buah penyangga utama dengan diameter 40 cm dan memiliki ketinggian 16 meter. Arsitektur serambi masjid Gede Kauman sangatlah indah. Serambi masjid terdapat nanas yang menggantung tiap tiang utamanya. Bagian atas terdiri dari 2 lantai. Di ruangan utama Masjid Gede Kauman, terdapat ruangan kecil khusus untuk sultan melaksanakan sholat. Ada pula mimbar yang menyerupai singgasana raja. Mimbar ini dihiasi ornamen tumbuhan dan dilapisi oleh air emas. Bagian atap serambi Masjid Gede, ciri khas lainnya di bagian interior, yaitu terdapat mimbar besar yang terbuat dari kayu jati dengan ukiran berwarna emas yang sangat cantik, serta sebuah ruangan kecil, maksurah, di sisi kiri, syaf terdepan, yang merupakan tempat khusus bagi sultan untuk melaksanakan sholat. Sementara itu, untuk mihrab, tempat imam memimpin sholat, memiliki ukuran sekitar 2x3,5 meter dan dihiasi dengan kaligrafi surat Ali Imran ayat 39. Masjid Gede Kauman Yogyakarta merupakan salah satu bukti peninggalan sejarah seni dan arsitektur Islam di Yogyakarta. Secara keseluruhan, penataan dan detail bangunan Masjid Gede Kauman ini mencirikan budaya Jawa Islam. Sedangkan secara struktur arsitektur, Masjid Gede Kauman Yogyakarta memiliki pengaruh dari Kerajaan Mataram, yaitu kerajaan Islam yang diwariskan kepada Kesultanan Yogyakarta. Konsep keislaman dari Masjid Gede Kauman Yogyakarta ini dapat dilihat dari berbagai aspek seperti arsitektur, fungsi, ornamen interior yang ada di masjid ini. Arsitektur Masjid Gede Kauman Yogyakarta memperlihatkan adanya percampuran budaya Jawa dengan Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam dapat diakui dan bersesuaian dengan kebudayaan setempat. Berdasarkan fungsinya, selain sebagai tempat ibadah, Masjid Gede Kauman Yogyakarta juga dipergunakan sebagai tempat untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hukum Islam, tempat pertemuan para ulama, pengajian dakwah Islam, dan peringatan hari besar. Di samping itu, setiap ornamen dan detail pada interior Masjid Gede Kauman Yogyakarta juga memiliki makna yang erat kaitannya dengan ajaran-ajaran Islam.
Dalam pengembangannya, sejarah Masjid Gede Kauman Yogyakarta tidak lepas dari tokoh besar pendiri Muhammadiyah yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan diangkat oleh Keraton Yogyakarta sebagai khatib amin yang menilai arah kiblat masjid dan musola di Yogyakarta tidak tepat dan perlu diubah. Kiai Haji Ahmad Dahlan datang dan memberikan pemikirannya tentang Islam yang mencerahkan dan berkemajuan. Niki aja pertama mau tanya untuk sejarahnya ini tuh awal mulanya dibangun oleh siapa dan gimana gitu Pak? Awal mulanya dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono yang pertama, tepatnya tanggal 29 Mei 1773. Nah, kebetulan Sultan Hamengkubuwono yang pertama itu juga seorang arsitek. Dia dibantu lagi oleh seorang arsitek dan sekaligus juga di dalam namanya Kiai Wiryakusumo. Jadi dari 29 Mei 1773 itu selesai ruang utama itu 2 tahun, kemudian lanjut bangun serambi. Gitu, jadi bertahap. Untuk serambi sama masjidnya itu berapa tahun Pak berarti totalnya? Ya kurang lebih 4 tahun lah. 4 tahun udah selesai ya? 4 tahun. Dulu pertama kali didirikan langsung difungsikan jadi masjid, Pak. Jadi Sultan-Sultan Jogja itu gelarnya begini, Sultan Hamengkubuwono yang pertama sampai 10 itu sampai yang dalam ingkang sinuwun Sayyidin Patonogomo Khalifatullah Senopati ing Alogo. Jadi Sultan itu seorang pemimpin agama, seorang khalifah, juga seorang panglima perang Senopati ing Alogo. Jadi karena gelar-gelar yang khalifah itu, maka ketika 1755 keraton berdiri, 1773 Sultan bangun masjid. Jadi keraton ini pusat pemerintahan, terus depannya ada alun-alun itu ruang publik, sebelah barat alun-alun itu masjid, tempat ibadah, dan sebelah utara alun-alun ada pasar Beringharjo, ada Malioboro itu untuk kegiatan ekonomi. Jadi tata kotanya seperti itu. Iya. Kalau untuk interior dan corak-corak bangunannya itu pernah dikembangkan atau udah otentik dari dulu seperti ini? Dari dulu, sudah dari dulu. Jadi keraton tuh biasanya kalau membangun sesuatu tuh ada simbol-simbolnya. Ini juga simbol dari agama Hindu. Ini bunga teratai itu simbol dari agama Buddha. Terus yang ini tuh Muhammad, yang itu Allah. Gitu. Terus ini ada kepala buaya warna hijau itu melingkari serambi. Ini kepala buaya menghadap keluar sana melingkari serambi. Artinya hati-hati, di luar sana itu banyak bahaya, banyak godaan. Terus ini ada di pojok-pojok itu ada sarang, seperti sarang lebah tapi itu nanas. Itu di atas itu kan ada nanas toh. Nah ini hablum nanas, interaksi manusia terjadi di serambi. Ada yang belajar seperti ini, seperti itu, ada yang tiduran. Kalau di dalam tuh hablum minallah, pokoknya untuk ibadah, untuk sholat, untuk baca Quran, zikir, berdoa, bermuhasabah. Berarti ini arsitekturnya langsung dari dalam ya? Iya, langsung dari Sultan sendiri dan Kiai Wiryakusumo. Jadi contohnya Sultan itu di keraton ada dapur. Dapur kan area wanita. Di situ ada simbol-simbol wanita. Kalau saya penasaran aja ini terkait pemasangan lampu, itu ada filosofinya nggak ya Pak? Soalnya kayak turun banget gitu masangnya. Oh, dulu itu bisa dinaik turunkan karena belum ada listrik ya, itu 1700 1800 bisa dinaik turunkan, diisi minyaknya, mungkin juga diganti sumbu. Ini dulu ada sumbunya. Iya. Berarti naik turun fungsinya biar kita bisa masukin itu ya Pak ya, minyaknya ya. Terus begitu sudah ada listrik ya pakai listrik. Dan ini sebetulnya ini ada kepala manusia. Di mananya? Kepala manusianya perempuan. Di mananya? Ini. Itu kepala manusia Pak? Iya, kepala manusia ini. Kepala manusia ini. Kepalanya aja Pak? Iya, kepalanya. Kayak patung Wajahnya, Dewi. Kayak patung Dewi. Itu
Kenapa ditaruh situ? Saya nggak tahu filosofinya. Oh, Cuma ya kalau ini saya nggak tahu, tapi nanti kalau di sana ada mungkin bisa dikaitkan. ini satu gelondong kayu gitu ya? Satu gondong ayu utuh tanpa sambungan. Berapa tahun ini Pak? Nah sekarang kalau 9 Mei 1773 itu kan 251 tahun masjidnya. Ini kayunya kan udah ada. Kalau ini 50 tahun berarti ini udah 300 tahun. Jadi kalau kita bangun rumah kayunya kan udah ada. Iya. Bangunan rumah kayunya udah ada. Jadi kan tua kayunya. Iya. Ini semuanya atapnya juga dari jati semua ya Pak? Iya, kayu jati. Nah, kok salah hari. Kayu jati. Nah, pakunya juga dari kayu jati. Kita nyebutnya pasak. Iya, pasaknya. Pasaknya, ini pasak Ini guys. pasak. Pasak kayu jati. Nah, pasak itu paku dari kayu jati. Iya. Jadi kalau ini dipukul Iya, ngancing gitu. pasaknya. Kenapa tidak pakai paku yang dari besi? Kalau paku dari besi kan berkarat. Nanti karatan ya Pak? Terus kalau ada gempa, karena berkarat tuh pakunya patah. Kata. Guncangan gempa patah, bangunan roboh. Iya. Tapi kalau dari kayu, ya lebih lentur, fleksibel. Jadi ada mengikuti gerakan gempa. Ini atap-atapnya juga jadi semua ya Pak ya? Jadi semua. Yang diganti itu atap, bahan atapnya. Dulu dari sirap seperti yang di depan, genteng yang dari kayu. Dia diganti. Ini atapnya diganti seng. Kalau tegel lantainya ini dulu dari batu hitam seperti di bawah itu, terus diganti ini marmer, tapi dari Italia. Nah ini dari Italia. Pemasangannya 1939. Itu pintunya juga jadi semua ya Pak? Jadi semua itu jendela jadi, dan ukirannya itu motif Jepara sama Majapahit. Oh. Ya, Ukirannya juga dari dulu ya Pak ya? dari dulu, dari awal. Ini bentuk-bentuknya juga masih pakai model-model lagi. Oh, iya. Kayak masjid-masjid aku yang Ya, sama kayak ini, Iya. kayak ini. Makanya tidak pakai pakai putih telur. Yang konon katanya seperti yang dipakai oleh candi-candi itu. Ini bentuknya juga antik, pakai putih telur.